Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Asyanggrani dari kelas PD dengan NIM 251252475. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lipid. Apa itu lipid? Lipid adalah senyawa heterogen yang penting bagi semua makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, karena berfungsi sebagai penyusun struktur sel, penyedia energi, hingga berperan dalam transkripsi kode genetik. Secara kimia, lipid bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, hidrokarbon, dietil eter, dan alkohol. Karena sifatnya yang tidak larut air ini, limbah lipid di alam memerlukan bantuan mikroorganisme seperti bakteri Bacillus, Klebsiella, dan Staphylococcus untuk diuraikan melalui proses degradasi. Jenis-jenis lipid. Yang pertama ada lemak. Wujudnya padat pada suhu kamar. Sumbernya umumnya berasal dari hewan. Penyusunnya didominasi oleh asam lemak jenuh. Strukturnya rantai karbon lurus ikatan tunggal. Yang kedua, minyak atau oil. Wujudnya cair pada suhu kamar. Sumbernya umum berasal dari tumbuhan. Penyusunnya didominasi oleh asam lemak tak jenuh. Strukturnya memiliki ikatan rangkap pada rantai. Sifat amfipatik lipid. Lipid memiliki sifat unik karena memiliki dua sisi dengan afinitas berbeda terhadap air. Yang pertama, kepala atau gugus polar bersifat hidrofilik atau sukar air. Yang kedua, ekor atau gantai karbon bersifat hidrofobik atau takut air. Sifat ini menyebabkan lipid membentuk misal saat berada di dalam air. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Yang pertama, asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap, rantainya lurus sehingga memiliki titik didih lebih tinggi, seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, sangat reaktif dan dapat diadisi oleh halogen, seperti gambar di bawah ini. Pengujian kadar lipid. Senyawa lipid dapat diketahui dengan beberapa pengujian. Pengujiannya seperti yang pertama ada uji hidrolisis mentega atau reaksi saponifikasi. Yang kedua, uji penentuan asam lemak bebas dalam minyak atau titrasi asam basah. Uji hidrolisis mentega atau reaksi saponifikasi bertujuan untuk mengetahui prinsip pembentukan sabun pada proses saponifikasi dan mengamati hasil uji positif terbentuknya sabun dari hidrolisis mentega atau lemak. Hasil uji positif larutan yang awalnya membentuk dua fase menjadi larutan putih keruh dan memunculkan busa di bagian yang menandakan bahwa produk sabun telah terbentuk. Selanjutnya, uji penentuan asam lemak bebas dalam minyak titrasi asam basah. Mengetahui kadar asam lemak bebas pada sampel minyak kelapa sawit untuk menentukan kualitas mutu minyak tersebut. Hasil uji positif ditandai dengan munculnya perubahan warna larutan dari putih susu menjadi warna merah muda atau pink yang bertahan selama beberapa saat atau kurang lebih 30 detik. Contohnya, sampel minyak ditimbang sebanyak 10,0483 gram, dilarutkan dengan etanol, ditampung dalam Erlenmeyer dan ditambahkan indikator pp. Larutan etanol yang telah disiapkan kemudian dititrasi dengan NaOH hingga pH-nya netral. Pengujian pH dilakukan dengan kertas pH indikator universal. Selanjutnya, larutan etanol hasil titrasi dipanaskan hingga hangat. Diambil larutan etanol sebanyak 50 ml. Lalu ditambahkan sampel minyak yang telah ditimbang dan beberapa tetes
indikator Pb. Kemudian larutan dititrasi dengan NaOH hingga timbul warna merah muda dan diamati perubahannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.